Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku, kali ini saya akan bercerita tentang kisah orang-orang yang tidak dicintai di dunia namun dirindukan oleh penduduk di surga. Kisahnya ini adalah sahabat Nabi yang bernama Julaibib. Julaibib ini adalah orang yatim piatu yang tidak diketahui nasabnya. Jadi tidak ada yang tahu Julaibib ini keturunan siapa. Selain itu, Julaibib itu juga diriwayatkan sebagai seorang yang fisiknya tidak begitu bagus atau dikatakan jelek. Hitam, kecil, dan juga tidak tampan wajahnya. Jadi banyak sahabat Rasul yang tidak mengenal Julaibib, tapi Rasulullah sangat mengenal Julaibib. Karena itu Rasulullah sekali waktu bertanya kepada Julaibib, "Wahai Julaibib, apakah engkau tidak akan menikah?" Maka Julaibib pun berkata kepada Rasulullah, "Bagaimana aku akan menikah, Rasulullah? Siapa perempuan yang mau dengan diriku? Atau siapa orang tua mana yang mau menikahkan anak perempuannya dengan diriku?" Julaibib ini sangat sadar diri karena dia tahu bahwa dirinya itu adalah orang yang miskin, orang yang fisiknya jelek, orang yang nasabnya tidak tahu siapa ayah ibunya, yang tidak tahu uh, alur nasabnya itu ke siapa, itu tidak tahu. Lalu Rasulullah pun tersenyum kepada Julaibib. Setelah itu Rasulullah pun uh, mendatangi salah satu tokoh dari kaum Ansor, yang dimana di situ tokoh ini mempunyai anak perempuan yang sangat cantik. Datanglah ia ke rumah tokoh Ansor ini. Kemudian disampaikanlah keinginannya untuk meminang anak gadis dari kaum Ansor, tokoh Ansor ini. Betapa senangnya tokoh Ansor ini karena mengira Rasulullah lah yang akan menikahi anak gadisnya. Kemudian sebelum orang tua gadis ini senang, berlarut-larut atau bereuforia, maka Rasulullah pun berkata bahwa lamaran ini bukan untuk diriku, tapi lamaran ini untuk Julaibib. Mendengar kata Julaibib, maka istri dari tokoh Ansur ini mulai menampakkan wajah yang tidak suka karena istrinya itu tahu bahwa Julaibib ini adalah orang yang secara harta dia tidak punya, fisik dia tidak mumpuni, dan keluarganya pun tidak tahu asal usulnya di mana. Karena itu hampir saja yang ibu dan ayah dari perempuan ini akan menolak Rasulullah. Tetapi sebelum itu dilakukan, diketahui oleh anak perempuannya, dan kebetulan anak perempuan dari tokoh Ansor ini merupakan orang yang sangat soleha. Kemudian perempuan ini pun, anak gadis ini pun berkata kepada orang tuanya, "Jangan bersikap seperti itu." Anak perempuan tersebut mengingatkan kedua orang tuanya tentang surat Al-Ahzab ayat 36, di mana Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa ma ya'si Allah wa rasulahu faqad
ضل ضلالا مبينا. Yang artinya, dan tidak pantaslah bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Dari surat Al-Ahzab ayat 36 ini, anak gadisnya ini mengingatkan kepada orang tuanya bahwa apa yang dari Rasul itu adalah sebuah kebaikan. Makanya setelah Rasul mendengar pernyataan dari gadis ini, maka Rasul pun mendoakan gadis ini dan juga Julaibib. Rasul mendoakan agar Allah melimpahkan kebaikan yang sangat melimpah, dan juga agar Allah menghapus segala kesulitan dari Julaibib dan juga kedua gadis ini. Maka menikahlah gadis ini dengan Julaibib. Akan tetapi sayangnya, saat malam pertama, Julaibib ini pun harus ikut berperang. Minta izinlah kepada istrinya untuk melakukan perang bersama Rasulullah SAW, untuk berjihad bersama Rasulullah. Dan istrinya ini pun mengizinkan Julaibib, sekalipun itu adalah malam pertama pernikahan mereka dan mereka masih belum melakukan hubungan suami istri. Kemudian terjadilah perang yang sangat dahsyat. Setelah perang terjadi, maka Rasulullah berkata kepada para sahabat-sahabatnya, adakah masih yang tersisa? Kemudian sahabatnya berkata, tidak ada ya Rasulullah, tidak ada yang tersisa. Ini adalah kami semua. Coba dicari siapa lagi yang tidak ada di pertempuran ini. Sahabat kembali berkata bahwa tidak ada. Coba diingat-ingat kembali, siapa lagi mungkin ada yang ketinggalan. Para sahabat pun mulai berkata kepada Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah berkata, di mana Julaibib? Setelah mendengar itu, sahabat pun mulai teringat bahwa memang ada satu orang yang tidak berkumpul pada waktu itu, yaitu Julaibib. Maka dicari-carilah Julaibib ini, dan ternyata ditemukanlah Julaibib ini sudah tidak bernyawa di antara para kafir Quraisy yang berjumlah 7 orang. Jadi sekalipun Julaibib ini posturnya itu pendek atau kecil, tapi ia mampu dan berani melawan para kaum kafir, dan jiwa semangatnya untuk berperang itu tidak pernah ciut, walaupun fisiknya tidak sama dengan para sahabat-sahabat yang lain. Kemudian dikuburkanlah Julaibib. Ketika dikuburkan, Rasulullah melihat ke kubur Julaibib dengan merasa sangat sedih. Setelah Rasulullah melihat ke bawah, ke kubur dari Julaibib, Rasulullah pun melihat ke atas. Tersenyumlah Rasulullah. Setelah melihat ke atas, lalu berpalinglah Rasulullah. Sahabat pun bertanya, mengapa demikian? Rasulullah pun berkata bahwa aku merasa sedih karena kehilangan Julaibib. Tetapi ketika aku melihat ke atas, aku merasa sangat gembira karena Julaibib ketika di atas ia diperebutkan oleh para bidadari surga. Para bidadari surga ini berlomba-lomba ingin bertemu, ingin bergandengan tangan dengan Julaibib. Sampai-sampai karena mereka saling berebut, ada satu bidadari, bukan seorang ya, karena bukan manusia bidadari ya. Ada satu bidadari yang tersingkap gaunnya, karena itu aku memalingkan muka. Untung saja ya, yang melihat gaun bidadari yang tersingkap itu adalah Rasulullah. Kalau seandainya yang melihat itu adalah laki-laki sekarang, saya
pasti mungkin mereka itu akan terus melihat ke atas. Dan untung itu adalah Rasulullah ya. Dan ada juga kisah Zarko. Zarko ini adalah nenek-nenek yang sudah tua. Sudah nenek-nenek tinggalnya jauh lagi di pedesaan. Jadi banyak orang yang tidak mengenal dirinya. Sadar bahwa dirinya itu tidak banyak yang mengenalnya, tetapi nenek ini berusaha mati-matian ingin dikenal oleh Rasulullah. Karena itu ia bulatkan tekad untuk berjalan dari rumahnya yang sangat jauh ke Madinah untuk sambil memegang sapu dan menyapu di masjid dekat rumahnya Rasulullah. Untuk apa? Untuk menarik perhatian Rasulullah. Kemudian setiap hari ia berusaha untuk bersihkan itu. Rasulullah pun kemudian memperhatikan. Kemudian memperhatikan nenek ini, bertanya siapa nama nenek itu. Maka nenek itu menjawab bahwa dirinya adalah Zarko. Kenallah Rasulullah dengan nenek tersebut. Suatu waktu Rasulullah itu lama tidak menjumpai nenek ini. Kemudian bertanya kepada para sahabatnya, di mana Zarko? Kenapa aku lama tidak melihatnya? Para sahabat bingung, siapa Zarko itu? Tidak ada yang kenal. Maklum wajar tidak ada yang kenal karena nenek-nenek tua lagi. Mungkin kalau gadis banyak yang kenal. Tidak, ini hanya bercanda ya, kalau sahabatnya Rasulullah tidak mungkin seperti itu. Kemudian tidak ada yang tahu. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya, Rasulullah, apakah Zarko itu orangnya yang seperti ini, seperti ini, seperti ini? Iya, 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 itu dia. Setelah disebutkan ciri-cirinya, maka sahabat ini berkata, wahai Rasulullah, wanita itu sudah meninggal. Sedihlah Rasulullah mendengar Zarko ini meninggal. Kemudian Rasulullah pun bergegas untuk ke rumahnya Zarko untuk menyolati Zarko. Maka sahabat-sahabatnya berkata, Rasulullah, Zarko itu rumahnya jauh, jauh sekali. Tidak apa-apa, aku akan menemui Zarko. Kemudian setelah berjalan sangat lama, tiba di rumah Zarko, maka Rasulullah pun mensolati Zarko. Nah, ketika itu pula penduduk surga pun mulai perhatian. Siapa ini yang disolati oleh Rasul? Karena kita tahu orang yang disolati oleh Rasul, orang yang didoakan oleh Rasul, maka insya Allah jaminannya adalah surga. Nah, sobat-sobatku, ini adalah kisah-kisah sahabat Nabi yang banyak tidak tahu. Sahabatnya Nabi sendiri banyak tidak tahu orang ini. Tidak terkenal, tidak populer, tidak viral. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang terkenal di langitnya Allah. Kenapa? Karena Rasulullah mencintai mereka, Rasulullah memperhatikan mereka. Kenapa Rasulullah mencintai dan memperhatikan mereka? Lihatlah amal yang dilakukan oleh para sahabat-sahabatnya ini. Lihatlah amal yang dilakukan oleh Julaibib. Lihatlah amal yang dilakukan oleh Zarko. Begitu tulusnya cinta mereka kepada Rasulullah, maka apapun dilakukan untuk menarik cinta Rasulullah. Dan ketika kita mendapatkan cinta Rasul, maka semesta pun akan mencintai orang tersebut. Ya, termasuk dari kisah ini. Sobat-sobatku, semoga kita bisa meniru Julaibib dan juga Zarko, di mana kita menjadi umatnya yang semoga bisa menarik cinta Rasul, menarik perhatian Rasul, sehingga nanti di surga pun penghuni surga juga mengenal kita, sehingga jalan mudah bagi kita untuk menuju ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.